Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya ingin melanjutkan dari video yang pertama. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang hearing. Hearing loss may be viewed in several different way, di mana gangguan pendengaran itu dapat dilihat dari berbagai cara. Sifat gangguan pendengaran itu ada konduktif, sensorineural, campuran, dan sentral. Dan tingkat gangguan pendengaran dan penyebab gangguan pendengaran itu hanyalah beberapa cara untuk mengkategorikan gangguan pendengaran tersebut ya. Nah, jenis gangguan pendengaran ini memang sangat cukup umum ya pada anak-anak preschool atau prasekolah yang berhubungan dengan otitis. Otitis itu seperti cairan yang ada pada telinga bagian tengah atau efusi. Nah, biasanya gangguan pendengaran konduktif itu tidak permanen, tetapi pada efusi persisten itu akan diobati dengan pemasangan tabung timpanostomi. Nah, kemudian di sini juga ada hearing sensorineural. Hearing sensorineural itu fokus dari upaya screening yang bayi baru lahir secara universal. Nah, di mana terkadang bisa terlihat setelah bayi itu lahir ataupun mungkin seiring berkembang, ataupun mungkin bisa terlihat ataupun mungkin bisa timbul ketika anak itu lahir atau seiring berkembangnya anak-anak. Nah, tapi ini itu perlu pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terus-menerus, dan karena gangguan pendengaran itu mempunyai elemen yang disfungsi konduktif dan sensorineural. Kemudian selanjutnya ada gangguan pendengaran sentral. Nah, ini itu merupakan akibat dari ketidakmampuannya otak untuk menginterpretasikan rangsangan suara yang masuk gitu. Jadi ada satu sindrom namanya Landau-Kleffner. Nah, Landau-Kleffner itu seperti sindrom yang terlihat pada anak-anak prasekolah yang memiliki regresi bahasa, kejang, atau gangguan pendengaran sentral, dan elektroensefalogram atipikal sebagai komponen kunci gitu. Jadi gangguan pendengaran seperti gangguan penglihatan itu dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan gangguan tersebut. Nah, katanya metode untuk mengevaluasi pendengaran itu sangat bergantung dengan kemampuan anak untuk bekerja sama dalam mengevaluasi deteksi dini, teman-teman. Tapi memang menurut AAP itu bahwa pengukuran tersebut itu tidak ada ya, tidak kooperatif dengan anak. Nah, di sini itu memang ada satu teknik ya, namanya impedensi audiometri. Sebelumnya saya menjelaskan dengan impedensi audiometri. Jadi jika anak yang tidak dapat dikondisikan dengan earphone, evaluasi dalam kondisi medan suara dapat memberikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan apakah anak itu memiliki pendengaran yang cukup untuk perkembangan bahasa. Nah, satu teknik yang dinamakan impedensi audiometri itu seperti mengukur sejauh mana telinga itu dapat mendengar suara gitu.
Nah, kemudian merekomendasikan screening earphone dengan menguji setiap telinga dari nada yang 1000, 2000, 4000 Hz sampai dengan tekanan 30 deksibel. Nah, seperti tadi, jika anak tidak dapat dikondisikan dengan earphone, evaluasi dalam kondisi medan suara juga dapat memiliki informasi yang cukup ya, menjawab pertanyaan apakah si anak itu memiliki pendengaran yang cukup atau tidak melalui satu teknik tadi, seperti itu. Layar pendengaran yang gagal itu biasanya juga terlihat pada anak-anak preschool ya, anak-anak yang prasekolah. Nah, di sini ada satu penelitian dari penelitian Allen, Stuart, Everett, dan Eragovan tahun 2004, hanya 54% dari anak-anak usia 3-4 tahun yang lulus screening awal ya, yang mencakup audiometri, nada murni seperti tadi. Jadi dari tes suara yang murni, lalu di impedance, kemudian di impedansi ya, atau di timpanometri dan direct visualization dari gedang telinga itu juga pengecekan eksternal gitu, struktur atau otoskopi. Dari pengecekan itu semua itu hanya 54% dari anak-anak usia 3-4 tahun yang lulus. 30% gagal untuk tes hearing audio. Dicek ulang dan ternyata follow up-nya itu nggak berlangsung dengan baik. Jadi hanya sekitar 10% lah follow up screening yang berkelanjutan gitu, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke screening bayi baru lahir. Screening bayi baru lahir universal itu sebagai akibat dari kekhawatiran tentang implikasi perkembangan jangka panjang dari identifikasi, evaluasi, dan pengobatan yang tertunda dari gangguan pendengaran pada anak. Kongresnya mengizinkan pengembangan sistem deteksi dini dan program intervensi. Nah, kemudian di sini program ini tuh berusaha untuk mengidentifikasi kongenital atau gangguan pendengaran sensorik bilateral atau unilateral permanen atau konduktif permanen dan gangguan pendengaran saraf. Nah, dari hasil 1,8% anak itu banyak yang tidak lolos screening awal karena ditemukan 37% memiliki pendengaran yang normal dan sisanya 60,3% anak yang gagal screening mengalami gangguan pendengaran. Nah, diantaranya itu karena bisa jadi terlalu banyak anak yang hilang antara penyaringan dan penyaringan ulang yang gagal, yang selalu gagal, evaluasi gagal. Nah, sehingga kegagalan itu terus berulang-ulang dan mengevaluasinya diagnostik gitu. Yang selanjutnya itu seringkali tidak ada rujukan tepat waktu untuk mendiagnosa atau intervensi untuk dugaan gangguan pendengaran pada anak-anak. Yang ketiga, adanya akses layanan yang tidak memadai, di antaranya negara bagian atau di dalam negara bagian. Yang terakhir, adanya mungkin kurangnya layanan khusus untuk anak-anak yang disabilitasnya ganda atau gangguan pendengaran. Nah, yang terakhir ada kekurangan profesional dengan keterampilan dan keahlian dalam baik pediatri ya. Jadi pediatri itu seperti yang mengurusi maksudnya memang seperti keahlian
bagi anak-anak kecil, untuk anak-anak kecil gitu ya, perawat anak-anak kecil gitu. Dan gangguan pendengaran serta kurangnya pendidikan dalam pelayanan untuk para profesional. Nah, setelah itu biasanya personil anak usia dini itu dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang gagal screening menerima evaluasi yang diperlukan untuk menginformasikan atau mengkonfirmasi ya, atau mengecualikan diagnosa gangguan pendengaran. Identifikasi dini adalah bagian dari proses yang mengarah pada intervensi dini dan hasil yang lebih baik secara individu. Kemudian di antara faktor-faktor yang membatasi upaya identifikasi dini adalah kebutuhan untuk memiliki beberapa evaluasi untuk mendeteksi semua gangguan minat, keterbatasan kemampuan instrumen saat ini untuk mengklasifikasikan anak dengan sukses, dan upaya yang tidak memadai untuk memastikan bahwa anak-anak yang diidentifikasikan dengan teknik identifikasi awal mampu menerima pengujian konfirmasi, dan pada akhirnya identifikasi dini itu tidak selalu menghasilkan identifikasi dini. Nah, sistem yang menjembatani antara identifikasi dan program intervensi seringkali tidak efisien karena terkadang tidak terlepas dari proses lain yang mempengaruhi hasil individu dengan disabilitas perkembangan, kecuali jika digabungkan dengan sesuatu evaluasi atau penelitian yang berfokus pada titik atau teknik terapi yang sesuai atau yang lebih baik untuk identifikasi. Kemudian metode intervensi yang lebih baik, peningkatan pemahaman tentang peran keluarga dalam identifikasi dan intervensi, serta cara yang berhasil untuk mencegah kecacatan pada perkembangan anak atau identifikasi dini itu tidak akan memenuhi tujuannya. Seperti itu teman-teman penjelasan tentang hearing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.